rumah Tuhan. Karena banyak manusia berlomba-lomba bikin rumah tempat ibadah yang super mewah, super megah, tapi lupa dengan lingkungan, lupa dengan saudara-saudaranya. Kalau mau menolong orang pun harus lihat agamanya dulu, harus lihat sukunya dulu, harus lihat bangsanya dulu. Ini yang nggak baik, ini salah jalan, ini nggak bener. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku baca wasiat orang yang bunuh diri di Indonesia. Bagaimana dia bunuh diri hanya karena merasa sebatang kara, nggak punya tempat tinggal. Seandainya dia tahu di dunia ini ada yang namanya saudara jiwa, ada yang namanya saudara rohani. Nggak memandang kamu dari agama apa, dari suku apa, dari bangsa apa. Ketika orang itu digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk menolongmu, maka dia akan menolongmu. Ini untuk siapapun yang lagi terpuruk, lagi menderita. Jangan putus asa, jangan bunuh diri. Ketuk pintu masjid, kalau nggak dibukakan kamu ketuk pintu gereja, nggak dibukakan kamu ketuk pintu wihara kelenteng. Yakin dan percaya bahwa ada orang-orang yang penuh dengan belas asih, yang hatinya nggak tegaan. Hidup ini memang penuh dengan penderitaan. Itu ujian. Bagaimana jiwa kita menjadi jiwa yang besar. Jangankan kita, semua nabi juga diuji dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Di dunia ini orang-orang hebat diuji hidupnya dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Bahkan dari kecil dia udah sebatang kara. Tapi mereka mampu jadi orang-orang yang hebat. Jangan kalah sama pendahulu kalian. Jangan hanya karena patah hati, gak merasa punya saudara, karena ekonomi terus bunuh diri. Aku paham apa yang kalian rasakan. Karena apa? Karena aku baca energi kalian. Walaupun bukan saudaraku, tapi aku tahu bagaimana menderitanya. Penderitaan apa yang gak pernah aku rasakan. Tapi aku kuat, aku semangat. Selalu ada harapan. Tapi kenapa kalian laki-laki yang harusnya lebih kuat dari perempuan, kenapa harus bunuh diri? Kalau kalian mau tahu gimana rasanya seorang empat, orang yang bisa membaca perasaan orang lain, energi orang lain, bisa menangis tanpa sebab. Kenapa? Karena memahami. Bisa bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Bisa menangis ketika bisa merasakan penderitaan orang lain. Ini kalau kalian cuman berhayal mau jadi Satrio Piningit, mau Ratu Adil, mau Imam Mahdi, mau sebagainya, tapi kalian lupa bahwa kalian hidup di dunia ini, hakikatnya kehidupan. Lupa membuka kesadaran, membuka mata hatimu. Sampai kapanpun kamu akan tetap seperti itu, gak bakalan berubah. Kenapa? Karena kamu melayang-layang di udara, gak berpijak di tanah. Nih, buat paranormal yang suka meramal,
Dan lagi buat ahli spiritual ataupun yang diberi kelebihan, aku tekankan lagi, yang punya kodam, yang punya leluhur, yang punya penjaga, itu nggak cuma Jokowi, nggak cuma Prabowo, nggak cuma Gibran. Semua orang itu sama, punya penjaga, punya leluhur, punya nenek moyang. Tergantung dia meyakininya atau enggak, dia mengakui leluhurnya atau enggak. Kebanyakannya orang zaman sekarang itu nggak percaya leluhurnya, nggak percaya nenek moyangnya. Apalagi kalau kita itu kelakuannya nggak baik, kelakuannya nggak bener, tentu saja nggak bisa nyambung sama nenek moyangnya, nggak nyambung sama leluhurnya. Karena apa? Karena orang-orang linui, orang-orang yang meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan sempurna. Kalau kita mau meneruskan jejak mereka, berarti kita juga harus lakunya baik, lakunya benar. Jadi kalau kalian meramal, melihat masa depan, jangan cuma hasilnya, tapi prosesnya, jalannya itu seperti apa. Jangan cuma melihat Nabi Muhammad hasilnya seperti ini, Musa hasilnya seperti ini, tapi kamu nggak belajar bagaimana seorang Musa sampai bisa menyelamatkan kaumnya, bagaimana Muhammad bisa sampai diamini oleh orang yang beragama Islam. Begitu juga dengan Ibrahim, Nuh. Kalian yang dipelajari itu apa? Proses kehidupan mereka yang bisa jadi teladan, yang bisa jadi contoh. Bukan hanya ketika mereka udah jadi aja. Yang penting itu prosesnya, bagaimana mereka menjalaninya sampai selesai, mulai dari lahir, pertengahan sampai dia mati. Sama seperti kita belajar tentang Siddhartha Gautama, mulai dia lahir sampai dia mencapai ke tahap kesadaran, sampailah beliaunya meninggal. Kita pelajari, begitu juga semua. Agar apa? Agar kita nggak putus harapan, agar kita dikuatkan. Ini efek aku baca wasiat dari yang bunuh diri itu. Jadi aku bawaannya nangis. Ini buat yang sekarang di atas tapi nggak mau sadar diri, tetap aja berlaku jahat, nggak bener. Saatnya kamu turun ke bawah, digantikan yang bawah naik ke atas. Hidup ini berputar. Kalau kamu udah di atas, saatnya kamu turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Banyak konten-konten kreator, nggak dimanapun, bukan mengajarkan yang bener, ngajarin yang baik untuk generasi yang akan datang, tapi malah ngajarin yang nggak bener. Contohnya ngajarin jadi LBGT, ngajarin sejenis. Agama mana yang ngajarin nggak bener? Ajaran agama mana yang ngajarin umatnya untuk berbuat jahat? Gak ada. Yang jahat itu manusianya, yang jualan agama. Jadi bukan agama untuk ngajarin orang jadi baik, jadi lurus. Ini malah merusak akhlak, merusak moral, merusak etika. Yang salah bukan agamanya, tapi orang-orang yang ada di dalam agama itu. Ini peringatan. Kalau kalian nggak bisa mengikuti arus kehidupan atau jalannya kehidupan yang udah ditakdirkan, maka kalian akan tersingkir. Sama seperti kalau kalian itu melawan arus di sungai, pasti kalian nggak bakalan kuat. Lama-lama juga kelentir, hanyut. Begitu juga kalau kamu melawan arus kehidupan, kamu nggak bakalan kuat. Yang bisa kamu lakukan adalah pasrah, mengikuti takdir, mengikuti jalannya kehidupan.
akan sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi kalau melawan arus kehidupan, belum tentu kamu selamat.